Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus. Shalom. Kurang semangat nih kayaknya nih pagi ini nih. Shalom. Puji Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi ini saya ingin mengajak kita semua. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau bawa pujian yang terbaik kepada Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus.
kasih Kristus, saya mengundang Pak Chandra untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan, kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau perbaharui Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh selaras dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, Engkau menyertai kami Tuhan di dalam tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak ikatan-ikatan yang kami bawa pada saat hari ini Tuhan. Mungkin ikatan kemarahan, kebencian, kelelahan, atau keputusasaan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bebas menyembah, memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, biarlah Engkau berikan kelegaan kepada kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi tempat ini Tuhan. Lawat kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi kami semua juga Tuhan. Kami ingin bersukacita dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita ke pagi hari ini? Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, beri salam dulu sama saudara-saudara kita yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita pagi ini mau menari buat Tuhan ya. Yesus kekasih
Bapak Ibu ya, masih semangat. Kita mau terus nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai berpuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai berpuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yesus Tuhan, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak peduli seberapa berat pun masalah kita, tidak peduli seberapa pun berat beban yang lagi kita pikul, tapi tetaplah percaya Tuhan kita sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang
bagi kami pagi hari ini. Kami ada oleh karena kebaikan Tuhan, kami bisa beribadah semua karena anugerah. Karena itu ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, suatu anugerah yang besar buat setiap kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa, penjagaan, perlindungan Tuhan, pengawalan Tuhan sepanjang malam sampai pada hari ini kami ada dan Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami boleh Engkau berkati lewat firman Tuhan juga kepada hamba-Mu, biar kami boleh mengerti akan kasih karunia Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau pada hari ini kita ada, itu juga karena kasih karunia Tuhan, ya, yang luar biasa. Nah, ini keren banget ini. Saya bilang keren banget ya. Ternyata saya pikir dulu gereja di bawah tanah cuma ada di Cina, ternyata ada juga ya di sini. Ya. Ya, boleh juga ya. Namanya bukan COC ini muganya. Gereja bawah tanah mestinya, underland. Keren ya saudara. Ini kita harus belajar untuk belajar, selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudaraku, tentang Roma 8 ayat 28. Firman Allah mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, ya, dia berkata, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya, mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya ulang lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa tidak selalu seperti yang kita harapkan dalam kita berdoa. Kadang-kadang kita meminta sesuatu dari Tuhan, tapi belum tentu apa yang kita minta Tuhan akan jawab sesuai dengan permintaan kita. Ya, tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang kita kehendaki di dalam hidup ini. Ya, kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang Tuhan menghancurkan rencana kita, Tuhan mengagalkan rencana kita, kalau hal itu bisa bertabrakan dengan rencana Allah. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan engkau gagalkan apa yang aku lakukan, engkau gagalkan apa yang aku perbuat, engkau gagalkan segala sesuatunya. Dengar baik, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, terkadang memang itu perlu. Supaya rencana Dia yang ada dalam hidup kita. Bukan rencana kita, bukan rancangan kita. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya teringat ada satu kesaksian. Ada seorang anak muda baru datang lagi, pertama kali dia datang lagi ke ibadah, karena sudah bertahun-tahun dia tidak beribadah karena dia kepahitan, ya, artinya dia begitu pahit hati karena meninggalnya orang tuanya. Jadi orang tuanya ini meninggal, orang tuanya hamba Tuhan, ya, suami istri hamba Tuhan, dan setelah selesai dia melayani dalam satu tempat, saudaraku, pulangnya terjadi kecelakaan dan orang tua dari anak muda ini meninggal, dan akhirnya anak muda ini merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu jahat sekali. Padahal orang tuanya itu sudah melayani Tuhan. Saudara, ini pemikiran dari manusiawi. Kemudian dia bilang sama Tuhan, mulai saat ini aku tidak akan pernah mau ke gereja dan aku benci yang namanya Tuhan. Itu bertahun-tahun, saudara. Dia pergi ke gereja itu pun karena dia sungkan, gak enak hati dengan temennya yang selalu WA dia, kalau hari Sabtu untuk ngajak dia, nah, bosen-bosen terus. Sampai akhirnya dia merasa bahwa, ya udah, gue cuman ke gereja karena lu. Ya, ini luar biasa, saudara. Dan kebetulan pada waktu dia di gereja, dia mendengar kesaksian dari seorang ibu yang juga punya kekecewaan dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Ibu ini dia tidak punya anak, tapi suaminya juga meninggal setelah pulang dari gereja. Pas di depan mata dia ditabrak sama angkot. Itu percis di depan mata dia, dan dia kepahitan sekali. Dia juga sama seperti anak muda ini, dia tidak mau bergereja, dia tidak mau lagi ikut kegiatan rohani. Pokoknya dia berdiam diri, merenungi dirinya, mengasihani dirinya. Dan pada waktu dia sedang membaca cerita tentang martir-martir Allah, ya, salah satunya adalah cerita tentang pelayanan di Tanah Batak, ya, No Mention.
Saudara, dia merasa tergugah sekali. Tuhan berbicara lewat buku itu. Dia berkata, aku nggak ada apa-apanya. Itu belum seberapa penderitaanku. Dia diminta ampun sama Tuhan dan dia bertobat, dia bersaksi. Dan anak muda itu mendengar kesaksian itu. Dan hari itu saudara, anak muda ini membuka hatinya buat Tuhan lagi. Apa yang terjadi saudara? Sekarang kita bisa belajar bahwa tidak semua yang kita sebut kebaikan kita, itu kebaikan dari Tuhan. Apa yang kita pikir itu benar belum tentu kebenaran Tuhan yang ada. Tapi kebenaran Allah dan kebaikan Allah itu pasti dalam hidup kita. Ya, saudara, kita belajar bahwa adalah hal-hal yang luar biasa kalau hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Kita bisa belajar bagaimana kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sekali lagi, kadang-kadang dia perlu menghancurkan, kadang-kadang dia perlu menghancurkan rancangan-rencana kita, supaya rancangan dan rencana dia yang jadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa memahami Allah di dalam hidup kita dengan segala sesuatu yang dia katakan, semua demi kebaikanmu. Kalau saya yang berkata begini, aku merancangkan sesuatu yang baik untuk kebaikanmu, walaupun mungkin buatmu rancanganku tidak seperti apa yang kau mau. Itu rancangan Tuhan. Nah, saudaraku, hal apa yang kita harus bisa pelajari dari apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28? Yang pertama adalah kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 firman Allah berkata begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Ya, baik. Rencananya mah lurus terus ya tadi juga ya. Artinya nggak mati-mati, itu mati juga. Ya. Yeremia 29 ayat 11 firman Allah berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Janji Allah buat setiap kita, kalau kita menerima firman Allah, kalau kita menerima semua rancangan Allah, pegang itu. Karena Tuhan berkata, aku merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar apa yang kau mau. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, memang waktu kita sedang menghadapi masalah, persoalan, ya kayaknya memang tidak nyaman banget. Ya apalagi kalau sudah menekan yang namanya batin kita. Sesuatu yang tidak nyaman. Tapi saya mau katakan, kalau kita mau belajar merendahkan hati kita, kita akan sama bisa melihat bagaimana Allah melihat kita. Tidak selalu apa yang kita pingin itu bisa terjadi. Ya, saya contohkan, contoh aja ini. Saya dulu punya satu kerinduan, punya satu cita-cita. Ini cita-citanya aneh, saudara. Saya pengen punya istri orang Papua. Tapi bukan Papua modern, Papua yang jauh di pegunungan yang masih pakai rumbai-rumbai gitu ya, yang pokoknya yang nggak pakai apa-apa dah gitulah ya. Saya seneng banget gitu loh, apalagi orangnya gemuk hitam gitu. Wah, udah deh. Itu yang saya aneh kan, buat orang-orang di kota mungkin aneh. Lu mah aneh ya, di kota banyak kuntilanak yang rambutnya banyak putih-putih, kok lu malah seneng genderuwo gitu. Saya bilang, nggak ngerti aku kok seneng gitu loh. Tapi itu rencana saya, makanya saudara, saya pergi loh ke Papua. Jujur, enggak. Saya mau cari ke sono, cari gitu, ada yang mau, enggak ada yang mau. Itu rencananya kan beda saudara. Ya, walaupun sekarang saya dapat istri yang ya kulitnya enggak putih, hitam dan ya sedikit keribu. Sama lah, hampir mirip-mirip aja ya. Saudaraku. Cuman yang satu dari Papua, iya yang saya harapkan ini datang dari Wonosari, Gunung Kidul, kan jauh juga. Bapak Ibu Saudara, itu rancangan saya, ya rancangan saya berbeda dengan rancangan Tuhan. Ada sesuatu yang sederhana, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak menyadari setiap hari ini kita mengalami yang sama. Setiap hari ketika kita mau ke sini, tahu Tuhan belokan, mau ke sini Tuhan belokan, mau ke sini Tuhan belokan. Ya, saya ingat satu ayat firman Tuhan, kalau engkau tahu engkau harus berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya maka engkau berdosa. Saudara, rancangan saya dengan rancangan Tuhan berbeda. Suatu saat, ya, ini 2 hari yang lalu, saya lagi naik motor habis kunjungan, ada
aki-aki, kalau orang sono bilang aki-aki ya saudaraku, bawa dagangan gitu, korek kuping, tisu segala macam, jalan pakai tongkat. Saya dalam hati gini, dia kan di seberang, gua di sini gitu. Dia di seberang sono, saya di seberang sini. Saya bilang udah bukan rezeki lu gitu loh. Saya tadinya mau ngasih tapi saya bilang bukan rezeki lu. Keren kan gitu ya saudara. Tapi sepanjang perjalanan menuju pulang saya ke rumah saya, Tuhan selalu ingetin, kalau engkau tahu engkau harus berbuat baik tapi engkau tidak melakukan, engkau sudah berdosa. Wah, saya balik lagi saudara. Saya balik lagi. Kan on ya saudaraku, kan ngabisin bensin itu ya. Udah mau nyampe rumah balik lagi, orang mah tadi kayak gitu ya. Saya balik lagi, itu bapak untung masih ada di situ dan saya ngobrol sebentar, ya pura-puranya lah gitu ya. Ngobrol sebentar, kemudian tanya-tanya ya. Beli juga sih tisu untuk pemanisnya aja gitu loh saudara ya. Saya kasih uang, tapi inilah cara Tuhan yang berbeda. Kalau saya pakai pikiran saya akan lolos saja. Tapi pikiran Tuhan beda. Setelah saya kasih uang, saudaraku, lebih daripada harga tisu itu cuma berapa, 5.000, saya kasih uang lebih dah ya. Nggak tahu, nggak usah disebut nanti sombong lagi. Ya saudara, 5.000 lebih 2.000 soalnya. Ya, nggak lebih dari itu. Dia itu langsung berdiri, dia cium tangan saya, dia cuma bilang, Pak, sudah 3 hari ini tidak ada dagangan yang laku. Bapak enggak makan? Enggak, cuma minum aja. Terus saya bilang, Pak, kenapa? Bapak enggak ada keluarganya? Enggak, dia sendirian. Hidup sendiri, dia harus cari makan sendiri. Terus saya bilang, itu Roh Kudus langsung set gitu ya. Kasih tahu tentang jalan kebenaran dan hidup. Set, ngobrol, Pak, memang zaman udah susah ya Pak ya. Memang ada aja ceritanya zaman udah susah, cuman saya nggak ceritain tentang pemilu saudaraku, belum waktunya. Nanti saya disangka lagi tim sukses, kan nggak enak juga. Ya, akhirnya saya ceritain banyak hal tentang Tuhan. Saudara tahu, sekarang dia bergereja. Dia sekarang bergereja. Kalau saya bandel, saya embung gitu, saya balik lagi, 1 jiwa hilang. Makanya setiap hari dalam hidupmu dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang gembel, ada orang yang minta-minta tunawisma, sekarang kalau hari Jumat kan banyak pisan tuh ya, jangan bilang gini dasar males, ya itu pelit loh, ya kalau mau bagi aja, ini kasih gope aja pakai ngomel, dari lampu merah nyeplasin gitu, lampu merah yang lain belum selesai loh. Tapi kalau ngasih 2.000 didoain panjang pendek tinggi dalam. Luar biasa kan, makanya cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan itu luar biasa ya. Setiap orang percaya di dalam Kristus Yesus yang mengaku hidup bersama dengan Dia akan memiliki rencana hidup dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini milik Dia, termasuk kita. Apa yang kita pakai, kita nikmati sampai hari ini, itu milik Dia. Kita cuma pinjam. Jadi Dia bisa pakai apa saja yang kita sedang nikmati hari ini untuk supaya mendatangkan kebaikan buat kita. Kita bisa lihat bagaimana Ayub, saudaraku, ketika dia sedang mengalami masalah, dia orang yang saleh. Tuhan kan bilang, mau lihat gak? Gak ada orang yang saleh seperti Ayub. Ini luar biasa loh, Tuhan yang ngomong loh. Ini bukan pendetanya yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Dia bilang tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tapi apa yang terjadi? Udah saleh pun ya, dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pencobaan. Wah, luar biasa saudara. Bukan cuma hartanya yang hilang, anak-anaknya meninggal, istrinya juga lupa janji pernikahan. Iya kan? Lupa tuh istrinya janji pernikahan. Ngapain lu masih percaya sama Tuhan, mendingan mati lu, gitu kan bahasa kitanya begitu tuh, lupa janji pernikahan. Makanya kalau lagi janji pernikahan itu anak-anak kita harus suruh bilang dengar baik-baik itu, ya. Aku sebagai istri akan siap. Wah ini enggak, saudara, lupa begitu harus siap, dia nggak dengar, makanya ngomelin. Tapi memang susah ya Bapak Ibu Saudara, ngelawan perempuan itu sulit loh saudara. Ya, buat suami-suami. Ya memang untuk melawan istri itu sulit banget loh. Ya,
Susah, nggak bisa memahami. Saya pernah tanya orang pasangan suami istri yang sudah menikah 40 tahun, saya tanya ya, Pak, ngerti nggak sifat dan karakter istrimu? Ngerti dong, sok-sok tahu. Saya bilang, bohong. Istri itu nggak pagi berubah, bisa jadi setengah menit kemudian berubah lagi. Makanya itu luar biasa istri. Istri itu hebat loh saudara. Itu luar biasa, nggak pernah puas lagi. Itu alis dari Tuhan bagus-bagus, nggak percaya dikerok malah dia ngelukis sendiri. Iya kan, udah dari Tuhan bagus dia kerok, dia nggak yakin dia lukis lagi. Mana udah kalau kena hujan merebet kemari. Memang sulit saudara. Jadi kaum lelaki dengar, kalau istrimu seperti itu yang sudah punya istri, yang masih baru pacaran ya hati-hati ya. Ya, jangan suka itu, nggak gampang menaklukkan wanita, saudara. Ya, makanya, jadi ini cerita tentang Ayub, kenapa jadi tentang istri ya? Ini soalnya istri sih, ya. Jadi Ayub itu menderita sekali dan dia mengalami. Tapi ada satu kata firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 5, firman Allah begini. Ini bagus banget. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, ternyata pengalaman pribadi, pengalaman mengalami penderitaan adalah jalan Tuhan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu nggak usah kecewa kalau sampai hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan. Jangan sedih kalau Bapak Ibu sedang stop mengalami penderitaan sampai hari ini. Nggak usah sedih, Tuhan sedang ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Ya, jadi dia pengen lebih dekat. Mazmur 119 ayat 71 bilang begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku akan belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan dalam Mazmur, aku yang mengalami penderitaan, masalah, kekerasan, aniaya, itu baik buatku katanya. Karena dengan begitu Tuhan aku kenal. Jadi kita belajar gitu loh saudara, jangan baru sebentar udah ngeluh, ya sebentar ngeluh, sakit sedikit ngeluh, sakit sedikit kurang, kan sekarang ekonomi sedang ngerayap, ya ngerayap, bukan ngerayap dongak, tapi ngerayap nyungsep saudaraku. Semua serba susah, semua serba susah. Jangan mengeluh, kadang-kadang gini loh, kalau udah mengeluh terserem kadang-kadang, mendingan gua mati kayak begini. Hati-hati ya, besi nanti malaikat maut lewat. Kita bilang, pengen mati, malaikat maut lewat, serok coy. Dia kirim lo alamat, dia dateng lo. Kalau dia dateng gimana tuh urusannya? Iya kan kita nggak tahu kalau dia lagi lewat kemana-mana, kan dia mengembara kan. Begitu kita pengen mati, dia teriak Sherlock coy. Mati dah kita. Udah dia mah nggak pernah nyasar, saya nyasar masih. Makanya saya suka malu, saya bilang, gua ngajakin orang untuk pergi ke sorga, ya, so tahu banget, jalan ke junction aja saya nyasar, bagaimana mau jalan ke sorga? Makanya saya suka malu, saudaraku. Lu mau ke sorga yang belum pernah lu lihat ke junction aja, lu nyasap. Mencet buat masuk pintu mobil yang gua pencetin terus. Sampai lebaran monyet juga kita kagak bakalan bisa masuk, maka teriak sama Pak Joko nggak bisa dipencet, salah masuk, baru bisa. Norak kan, karena di Bogor nggak ada yang kayak gini ya. Saudara, itu belajar bahwa ketetapan Tuhan bisa berbeda. Masih ingat peristiwa jatuhnya Adam Air? Sampai sekarang belum ditemuin tuh, nah, di perairan Makassar. Ada satu cerita kesaksian dari seorang ibu bilang begini, dia termasuk salah seorang dari 98 pendoa. Waktu itu masih ada dari Surabaya, itu ada satu pertemuan doa seluruh Indonesia dan orang-orang dari Makassar itu datang, ya. Pulang dia menumpang Adam Air yang jurusan ke Manado, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu ini tidak ikut rombongan itu karena sakit. Ya, tiba-tiba dia sakit, dia harus dirawat di rumah sakit, ya, Dr. Sutomo, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ditinggal. Dia sedih, dia nangis, dia kecewa. Kenapa sih semua pergi, aku sendirian di sini, ya?
Dia sedih, dia marah, dia kecewa, dia mengeluh. Dan yang terjadi adalah ketika dia mendengar kabar, semua rekan-rekannya tidak diketemukan sampai sekarang. Dia baru berkata, Tuhan itu baik. Kadang-kadang kita nggak pernah mengerti jalan Tuhan. Kita nggak perlu mengerti semua jalan Tuhan. Kita nggak perlu mengerti semua jalan Tuhan. Cukup engkau percaya, Tuhan akan membawamu. Nggak usah pusing dengan hal-hal yang tidak perlu kita pusingkan. Jangan pentingkan hal-hal yang kita mau saja. Kita mulai belajar bahwa segala sesuatu karena Tuhan ingin supaya kita belajar mempercayainya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tadi cerita dengan Pak Joko, saya baru buka satu sidang di kandang roda. Kalau saya menyebutnya Kanada, Saudara. Ya, itu daerah Sentul. Kenapa saya sebut Kanada? Karena 90,9% yang saya layani adalah para janda. Makanya saya ganteng sendiri di situ. Itu jandanya yang udah expired semua, ya Saudara. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya. Jadi itu expired semua, rata-rata di atas 60, 50 ke atas gitu ya. Pokoknya lu nyengir juga kagak ada yang nengok dah pokoknya ya. Jadi itu udah expired semua rata-rata dan itu nggak ada yang menggembalakan. Artinya begini, saya ketemu satu orang, saya cerita firman Tuhan, saya ketemu satu orang, akhirnya terkumpul. Dan yang saya heran juga, saya nggak pernah berpikir, nggak pernah punya rencana untuk punya sidang jemaat Kanada. Kenapa Kanada? Kandang para janda. Itu semua janda. Dan itu luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan kok ajaib ya. Dan paling enak khotbah di sana, Saudara. Gua khotbahnya tentang mati melulu. Persiapan, iya kan? Wah semangat kalau udah cerita tentang mati, semangat Saudara. Dulu mereka tidak punya pengharapan mau kemana setelah ini, dia tidak tahu. Tapi setelah dia bergereja, dia ngerti tujuan Tuhan. Nah itu sesuatu yang nggak pernah terpikirkan oleh saya. Dan itu yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi kita belajar anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah taat. Yang ketiga, Pak cepat aja ya Pak ya, jauh rumah saya di Bogor. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan yang tertinggi adalah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dengar, kenapa sih Tuhan mau melakukan yang terbaik buat kita? Kenapa sih Tuhan mau melakukan apa saja demi kita? Karena dia pernah berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku, mulia di dalam pemandanganku, dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini luar biasa saudaraku, karena kita berharga di mata Tuhan, dia ingin segala sesuatu yang dia lakukan untuk kita, itu untuk kepentingan kita. Dengar ya, ini untuk kepentingan kita. Bukan kepentingan Tuhan. Saya sering kali kalau ada anak-anak Tuhan yang bandel gitu, yang enggak mau lagi ke gereja, yang ke gerejanya cuman kayak napas, Natal sama Paskah, saudaraku, saya cuma mau bilang sama mereka, dengar baik, Tuhan tuh sayang sama kamu luar biasa loh. Dia berkorban. Kenapa? Karena engkau berharga. Kalau engkau berharga, lakukan apa yang engkau hargai dari Tuhan. Kadang-kadang suka dengar jemaat ya begini. Ini yang saya layani terutama nih, iya ibu-ibu Kanada nih. Gua pengen nanti kalau mati lagi ibadah. Cita-citanya bagus kan ya? Mati lagi ibadah, lagi berbuat baik, lagi berbuat benar, lagi baca Alkitab ya, tidak nonton TikTok kan baru mati gitu enggak ya. Tapi dia bercita-cita gitu. Terus saya bilang, "Ibu mau mati waktu ibadah?" Iya. Ibu yang satu bilang, kalau aku mau mati ketika aku sedang berbuat baik. Nah, gampang saya bilang. Saya yakin kalian akan masuk surga kalau kalian beribadah setiap hari, setiap waktu, dan berbuat baik setiap hari, setiap waktu. Karena engkau tidak tahu kapan usiamu selesai. Iya kan? Begitu aja jawabnya, enak kan? Kita pengen sesuatu, ayo lakukan apa yang perintah Tuhan dulu lakukan. Kita mau nggak melakukannya? Kalau kita mau melakukannya, pasti Tuhan akan memberkati kita. Walaupun kadang-kadang saudara, sekali lagi rencana kita berubah. Rencana kita diubahkan oleh Tuhan dengan sesuatu yang berbeda.
masih ingat tentang masa Lembo ya, Tampo Mas 2. Saya itu masih di kapal, kerja di kapal, saudaraku, baru kerja kira-kira 4 tahunan lah, ya belum terlalu lama. Karena baru lulus kuliah, kemudian dapat pekerjaan, waktu itu saya masih di kapal tanker milik Pertamina. Ya. Kami baru saja bongkar muat di Makassar, waktu itu ingat sekali, saya sedetail peristiwanya. Ketika kami mau berangkat, Kapten sudah berkata standby. Karena Kapten udah dengar dulu kabar bahwa Tampo Mas 2 dalam kondisi darurat. Ya. Nah, saudaraku, di perairan Masa Lembo itu kami harus bertemu dengan Tampo Mas 2 bukan untuk nggak bisa lagi ditolong karena itu sudah mulai miring tenggelam. Karena kapal kami itu besar jadi agak lambat jalannya ya. Nah, akhirnya Kapten bilang standby itu nyata, saudara. Ya, saya dan kru untuk mempersiapkan diri untuk ambil itu mayat loh, yang di terapung-apung itu udah mayat, saudara. Itu udah karena ombak besar banget di sana dan ada pusaran, jadi dia naik itu udah kita angkat dan kita ngejaring, bukan diambilin begitu, dijaring. Kenapa? Karena udah banyak banget. Nah, inilah cikal bakalnya, saudara. Peristiwa itu kan tersiar di kabar televisi. Dulu kan televisi masih paling TVRI apa-apa begitu ya. Tersiar. Dan ibu saya nonton itu, lihat itu. Dan saat dia lihat itu, dia kemudian jatuh sakit. Jatuh sakitnya kenapa? Dia ingat anaknya kerja di kapal. Lalu saudara, apa yang dia lakukan? Dia perintahkan orang siapa begitu untuk datang ke kantor saya kerja di perairan dan kirim kawat ke Kapten untuk saya turun. Oh, saya pikir ada apa gitu ya, dan saya baru tahu kalau ibu saya sakit karena peristiwa yang dia lihat di Masa Lembo. Dia takut sekali anaknya itu mengalami masalah. Ya, saya anak yang ya sayang sama orang tua, saudaraku. Saya pulang gitu ya, saya pulang baik gitu loh, saudara. Baru dia masuk udah sembuh, dia tuh kan aneh gitu loh, saudara. Ya ilah gitu ya. Saya tahan diri. Seminggu saya di rumah, saya bilang begini, Mama kan udah sembuh ya, boleh nggak aku kembali ke kapal lagi? Dia sakit lagi. Ya ilah, gue bilang. Akhirnya saya ambil putusan, saya rela memutuskan bahwa saya tidak akan kerja di kapal lagi. Kalau ijazah pelayaran, saudara, di darat nggak bisa apa-apa, nggak laku. Paling narik getek di Ciliwung, itu nggak bisa, nggak kemana-mana. Saya bengong, saya nggak tahu harus berbuat apa. Dan itu yang cikal bakal bagaimana Tuhan memanggil saya. Dan saya ingat itu ketika itu terjadi, saya dalam kondisi kebingungan. Ibu saya sudah sehat, saya dalam kondisi kebingungan ya. Saya tidak tahu harus berbuat apa karena saya juga takut meninggalkan ibu saya, takut kenapa-napa. Kalau dia meninggalkan, saya yang ngerasa bersalah sekali. Akhirnya saya dengan teman-teman itu timbullah yang namanya anak muda waktu itu, saudaraku. Jadi yang paling saya ingat adalah saya pembenci orang Kristen. Ya, saya pernah cerita berapa kali mungkin. Saya itu paling benci, keluarga saya ada keluarga yang paling benci dengan orang Kristen. Karena apa? Karena bapak saya ditipunya sama pendeta melulu. Iya, serius loh, saudara. Waktu itu kita masih Muslim. Ketemu pendeta yang tukang tipu kan seru, saudara. Akhirnya timbul namanya itu. Makanya kalau ngomong, dengar baik, orang tua denger ini ya. Orang tua harus ngomong yang baik buat anak-anak. Jangan pernah ngomong yang jelek. Lu dasar anak nakal, lu dasar. Nah, itu doamu. Itu akan jadi. Saya dengar ibu saya bilang, saya dengar bapak saya bilang, pokoknya sama orang Kristen tuh, gitu. Kalau ketemu digocok juga tenanawan, gitu. Tahu digocok, ditonjok, gitu ya. Itu. Tapi saya ke gereja loh, saudara. Jujur, saya ke gereja Katolik, ke gereja Protestan. Saya ke gereja, udah duduk deket pintu. Begitu kolektor beredar, sampai ke saya bawa lari gitu. Itu saya ke gereja nggak dengerin apa-apa, cuman ngambilin kolektor. Saya bawa kabur.
satpamnya nggak berani, saudaraku. Orang saya banyak banget. Nah, timbullah yang namanya seperti itu. Suatu saat ketika saya sedang mengacau salah satu gereja, saya masih ingat diselipi di komplek Hankam. Lupa tahunnya. Saya sedang mau siapkan batu saya dengan bom molotov itu, saudaraku, botol pakai minyak tanah itu, bensin. Di belakang itu, di belakang macam gini lah kita, di belakang ini ada gambar Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Saudara, tiba-tiba gambar itu hidup, ya, keluar dari tempatnya, dari gambar itu. Teman-teman saya ada 5 orang, semuanya lari, ketakutan karena ngelihat yang sama. Saya kagak bisa lari. Saya juga heran, nggak bisa lari. Kemudian gambar itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan dia pegang kepala saya. Makanya botak sekarang, saudara. Dia bilang begini, mulai saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Dan aku akan mengutusmu ke tempat-tempat di mana engkau belum pernah kunjungi. Dan itu Tuhan buktiin, saudara. Ya. Tuhan buktiin sampai sekarang saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi Tuhan rubah. Ya, dulu saya kaptennya, saya yang merintah, saya yang bawa kapal. Sekarang Tuhan yang kaptennya, saya cuma anak buah, kerocok lagi. Ya, saudara, saya harus turutin apa yang dia mau. Jadi, tapi ada satu sukacita yang besar yang tidak pernah saya bisa bayangkan. Itu terjadi dalam hidup kita dan saya ngalamin. Jadi kalau Tuhan mengubah janji, mengubah rencana kita menjadi rencananya, bersyukurlah. Ya, yang keempat, yang terakhir, bertekunlah selalu dalam pengharapan. Kadang-kadang walaupun kita merasa tertekan, kita merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita, tapi saya mau bilang belajarlah terus dalam pengharapan. 2 Korintus 4 ayat 18 itu cerita tentang bagaimana dia katakan yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi anak-anak Tuhan harus belajar punya pengharapan, ya. Tuhan tidak selalu datang dengan doa kita, kemudian doa kita langsung dijawab Tuhan. Makanya ada lagu mengatakan tak selalu Tuhan menjawab doa. Itu emang terjadi, saudaraku. Kenapa? Tuhan lihat satu hal-hal yang terjadi, yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita, dan dia buktikan bahwa nggak perlu semua dijawab. Karena kalau kita dijawab, maka akan terjadi ABCD. Itu Tuhan tahu. Nah, saudara, 2 Korintus 4 ayat 18 ini, apa yang kelihatan itu bersifat sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu bersama dengan kekekalan. Nah, harus ada pengharapan, saudara. Ya, mungkin gue sedang ngalamin sesuatu, tapi selama masih ada Tuhan dalam hatimu, percayalah, waktu Tuhan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih baik. Nah, saya ingat ya waktu itu ada 2 orang anak muda, masih muda lah, 30 tahunan lah gitu. Masuk rumah sakit, saudaraku, penyakit lever, sama penyakitnya lever, ya. Satu bangsal di rumah sakit Pelni, itu bangsal, itu rumahnya sakit dalam semua. Nah, 2 anak muda ini sakitnya sama, lever akut, ya, udah bocor. Nah, sampai dokter bilang cuma mujizat, ya, karena itu luar biasa sekali. Nah, akhirnya saudara, 2 orang ini terbaring, ya, yang satu ingetin tentang mati. Kenapa? Karena hari itu dia masuk, kemudian gak lama lagi yang baru masuk meninggal. Gak lama lagi yang baru masuk meninggal. Yang baru masuk meninggal lagi. Dan akhirnya apa, saudaraku? Dia berpikir gini, aduh, dia ngomong, kapan ya kita meninggal nih? Kapan kita meninggal nih? Wah, saudaraku, luar biasa sekali. Tapi anak muda yang satu ini gak pernah berpikir seperti itu. Kebetulan di samping rumah sakit itu, di belakang, bagian belakang ada taman kanak-kanak, ya, mungkin sekarang PAUD gitu loh, ya. Nah, itu kedengeran tuh, saudaraku, ya, walau ada jendela kan, biasa gitu, kedengeran. Ada tangisan anak kecil, ada kadang-kadang nyanyi, ada teriakan ibu-ibu mungkin lagi ngejar-ngejar anak-anaknya gitu. Saudaraku, itu bayangan yang satu, ya, anak muda yang satu ini bayangin suatu saat akan menikah, akan punya anak, akan mengantar cucu. Wah, seneng gitu loh. Ini yang punya pengharapan. Yang satu meninggal karena dia ngeliatin orang meninggal mulu. Akhirnya dia tambah hari tambah terpuruk dan meninggal.
Dan satu anak muda yang bilang suatu saat aku akan menikah, aku akan punya anak, aku akan punya cucu, aku akan mengantarkan cucuku sekolah, aku dengar dia ketawa, aku dengar dia menangis, aku lihat dia jatuh. Itu anak muda yang kedua. Dan 33 tahun kemudian sekarang sedang berdiri di depan Bapak Ibu. Ya, pengharapan itu saudara. Anak muda itu adalah saya yang kedua. Kenapa? Sekarang saya tugasnya nganter cucu sekolah. Ya sesuai saudaraku. Dan senang sekali saya mengajarkan hal-hal yang baik lewat waktu kami bawa kendaraan ngobrol. Anak-anak sekarang kan lucu-lucu ya. Udah 4 tahun itu sedang ramenya, sedang bawelnya ya. Dia bisa mengajarkan banyak hal tentang hal-hal yang belum pernah. Mungkin saya aneh juga buat anak kecil itu kok dia bisa ngomong begitu ya. Suatu saat saya ingat banget dia ngomong begini. Pulang dari pelayanan besuk rumah sakit. Pulang malam itu, waktu itu jam 10 dia belum tidur, dia tunggu atuknya. Dia panggil saya atuk, saudara. Ya datuk. Karena bapaknya orang Melayu, jadi kalau panggil itu datuk. Makanya sering kali dibilang, datuk dalang tuh. Ya. Jadi dia bilang, datuk, apa sih masalah orang itu sehingga datuk tuh pulangnya malam? Coba anak kecil gitu loh ngomongnya. Apa masalahnya? Sok gerak. Di anak tahu dari mana? Enggak. Masalahnya apa? Sampai harus pulang malam-malam. Gue bilang lu masih kecil aja udah cerewet, bagaimana nanti kalau udah gede lu? Ya kurus kering lah lakinya pasti. Saya bilang enggak nak, gini. Baru dia ceritain. Nah saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat untuk kita. Selama masih ada pengharapan, kita bisa tetap hidup untuk selamanya. Ya, walaupun belum tentu apa yang kita harapkan itu terjadi dalam diri kita. Ya, kadang-kadang waktu Tuhan, maunya Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya akhiri dengan satu video belajar tentang video bagaimana tidak seluruh yang terbaik menurut kita itu baik buat kita. Ayo silakan mana. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Ya, sederhana kan? Iya, selesai. Bapak Ibu Saudara, kadang apapun yang terbaik Thank you, beta. menurut kita belum tentu baik. अच्छा हुआ Ya. तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना Kalau enggak kan udah ganti nama dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih ingetin buat Bapak Ibu Saudara, ingetin baik-baik. Kalau Tuhan masih berbicara seperti angin sepoi-sepoi, dengarlah. Sebab suatu saat kalau engkau tidak mendengar, dia akan datangkan badai buat engkau. Supaya kita sadar, supaya kita ngeh, supaya kita belajar tentang arti bertuhan yang sebenarnya. Ya, yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami belajar hal-hal yang harusnya kami mengerti ketika kami percaya kepadamu. Bahwa janji-Mu, rancangan-Mu, rencana-Mu adalah rancangan-rencana yang terbaik untuk kami. Kadang walaupun kami mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kami, tapi kami tahu semua demi kebaikan kami. Supaya kami belajar tentang ketetapan-ketetapan-Mu. Kami belajar tentang kasih karunia Tuhan, tentang anugerah yang sempurna. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang indah. Dan kami mau belajar menaruhkan harapan kami kepadamu. Karena bagimu tidak ada yang sukar untuk kami. Terima kasih Bapak. Kalau pada hari ini kami masih mengalami duka cita, kami masih mengalami persoalan-persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan keuangan, Tuhan tolong kami. Kami percaya pada waktunya kami akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Terima kasih kepada Pastor Erwin yang sudah menyampaikan firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya mengundang dengan kasih Kristus Ibu Tati untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat makanan rohani yang Tuhan berikan melalui hamba-Nya ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati senantiasa beliau dalam melayani Engkau ya Tuhan, dimanapun beliau berada. Tuhan buat lebih dan lebih dahsyat lagi di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Tuhan mau tolong agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan sedikit pengumuman. Mohon dibantu untuk ditampilkan. Mewakili WOC, kami mengundang ibu-ibu dan para wanita luar biasanya COC untuk datang di pertemuan kita di hari Sabtu yang akan datang di 28 Oktober 2023 pukul 9 pagi di gereja. Jadi kita akan mengadakan sharing bersama dengan tema marah. Jadi kita akan membahas mengenai sebenarnya apa sih itu marah ya dalam kehidupan kita, khususnya para wanita nih yang biasanya sering mengalami ya kemarahan-kemarahan dalam aspek yang banyak yang biasanya kita alami. Dan kita juga akan melihat bersama bagaimana cara kita mengatasi amarah itu menurut pandangan Alkitab gitu. Jadi kembali saya undang ibu-ibu, para wanita yang rindu untuk kita bersekutu bersama dan berdiskusi bersama, datang di gereja nanti hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Kita akan mulai di pukul 9 pagi. Untuk dress code silakan nanti bisa menggunakan kaos warna polos saja kalau yang ada, dan juga celana panjang gitu. Karena acaranya nanti akan agak santai ya, kita mau berdiskusi bersama. Baik, apakah ada pengumuman lain? Tidak ada. Baik, kita naikkan satu pujian sebelum menutup ibadah kita. Terima kasih Yesusku.
Bapak Ibu, kita sambut ada jemaat yang baru pertama kali hadir, Pak Supardi. Pak Supardi adalah ayah dari Ibu Evi dan Elsie. Selamat datang Pak Supardi. Kami undang dapat beribadah kembali bersama-sama kita di minggu-minggu ke depan. Tuhan memberkati. Saya ucapkan terima kasih Pak Erwin untuk waktunya menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Erwin di Kanada, Pak ya. Di Kanada, biar dipakai Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu hari ini. Dari asir yang di atas, asir yang di bawah, multimedia, sound system, Tuhan memberkati para singer, WL, pemusik. Tuhan memberkati pelayanan Anda, pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saudara makin hari makin luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Sungguh-sungguh terima kasih buat Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, kami pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama kepada Engkau, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan keluarga rohani kami di tempat ini. Sungguh anugerah yang indah kami dapat mendengar pesan Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini, siang hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk saudara kami Pak Supardi yang Tuhan kirim beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Supardi, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan. Tuhan menjagai dimanapun dia berada, memberikan kesehatan yang prima, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan sertai dan lindungi. Terima kasih Bapa. Jemaat yang Tuhan kasihi, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan habis dari Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.